Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria membunuh perempuan tetangganya. Sekitar jam 8.10. Dua tersangka korupsi bebas setelah melakukan gugatan pra-peradilan. Ratusan wali murid mendatangi sekolah karena tidak bisa mendaftarkan putra-putrinya secara daring. Iming-iming untung banyak dengan cepat membuat Dani Prasetya gelap mata. Bendahara salah satu perusahaan jasa pengiriman barang ini ditangkap polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung karena mencuri uang di tempat kerjanya sebanyak hampir setengah miliar rupiah. Uang curian itu dipakai tersangka untuk berjudi daring melalui ponsel bermodus investasi trading yang rupanya bodong. Tersangka membobol lemari berangkas perusahaan dengan mudah tanpa dicurigai pegawai lain sebab ia tahu sandinya. Pencurian terungkap oleh pimpinan perusahaan yang kemudian melaporkan ke polisi. Uangnya dari? Saya ngambil dari berangkas. Maling dari berangkas uang di perusahaan itu kamu ambil? Semuanya 420 juta. Iya. Sejak kapan kamu mulai mengambil uang itu? 17 Juni sampai 18 Juni. 18 Juni. Pertama kamu ambil berapa? 20 juta. 20 juta. Yang paling besar terakhir berapa? Yang paling besar itu 230, tapi yang terakhir 60 juta. 60 juta. Itu uang tunai ya? Jadi yang bersangkutan ini tergiur, nggak jauh beda dengan kayak judi online. Invest 20 juta, dapat 21 juta dan terbayar hari itu juga. Jadi keinginan terus nambah-nambah, duit tidak ada, ngambil duit di berangkas punya perusahaan. Kebetulan yang bersangkutan ini admin di perusahaan tersebut dan memegang kunci berangkas tersebut. Berapa uang Pak? Uangnya sekitar 400 juta. Uang hasil curian telah habis untuk berjudi. Polisi hanya menyita ponsel tersangka sebagai barang bukti. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tahanan korupsi Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara dibebaskan dari penjara setelah memenangkan gugatan pra-peradilan. Roni Hasudungan Purba, Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jasa konsultasi konstruksi tahun 2021 dan 2022 di Inspektorat Lampung Utara. Saat ditemui pada Selasa siang, Pengadilan Negeri Kota Bumi mengatakan pada sidang pra-peradilan itu, hakim memutuskan ada kesalahan prosedur penyidikan oleh kejaksaan sehingga Roni Hasudungan kini dibebaskan. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, kemudian 2 menyatakan surat penetapan tersangka tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun perkara yang tetap dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Tanjung sekarang. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Bumi menyesalkan atas keputusan hakim tersebut. Gugatan pra-peradilan tersebut seharusnya tidak dikabulkan karena penanganan pokok perkara sudah diterima oleh pengadilan yang secara otomatis status tersangka berubah jadi terdakwa. Serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf D tentang KUHP. Ya, jadi pada pokoknya seharusnya hakim pra-peradilan itu memutus tidak dikabulkan sejak perkara pokok itu diterima oleh pengadilan. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri telah menetapkan dan menahan 2 tersangka,
yakni Muhammad Erwin Syah, Kepala Inspektorat Lampung Utara, dan Roni Hasudungan Purba pada awal Mei lalu. Keduanya diduga mengkorupsi dana proyek jasa konsultasi konstruksi tahun 2021 dan 2022 yang merugikan negara lebih dari 200 juta rupiah. Kini kedua tersangka telah bebas setelah melakukan gugatan pra-peradilan. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Banyak anggota DPRD Lampung Utara yang membolos dalam rapat paripurna penyampaian 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda pada Selasa pagi. Paripurna ini hanya dihadiri 22 anggota saja, itu pun sudah termasuk ketua DPRD. Padahal jumlah DPRD Lampung Utara 45 orang. Dari panitia kerja Badan Anggaran. Alasan tidak hadir anggota DPRD karena sakit, ada urusan partai, hingga sedang bertugas keluar daerah, dan ada juga yang tidak masuk tanpa alasan. Rapat paripurna ini seharusnya membahas 2 kegiatan, namun satu agenda yakni pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ diskor hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Terkait penundaan tersebut ada hal yang belum diselesaikan oleh pansusnya. Kita perlu perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembahasan di tingkat pansus. Kapan akan dilanjutkan, Ketua? Dalam waktu tentatif yang tidak bisa ditentukan, tapi segera kita selesaikan. Berarti Ketua, untuk hari ini berapa paripurna, Bang? Kita cuma paripurna 4 raperda itu. Itu usulan DPRD sendiri? Ada 2 raperda. Peserta terbanyak justru dari tamu undangan dan Pemkab Lampung Utara. Meski anggota DPRD yang hadir kurang dari separuh, paripurna tetap dilanjutkan. Keempat raperda yang dibahas peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan perizinan dan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 hingga 2045. Yang pertama tentang pembahasan peternakan dan kesehatan hewan, lalu yang kedua tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Tujuan kita raperda ini terkait apa sih, Bang? Ya sudah waktu untuk mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, juga tentang putaran tentang peternakan dan kesehatan. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori, meminta seluruh anggotanya tetap solid menjalankan tugas, termasuk hadir dalam paripurna. Sebab seluruh kegiatan anggota DPRD telah direncanakan dan dibiayai oleh uang rakyat. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah rute Bandara Raden Inten II ke Bandara Taufik Kebas di pesisir barat, Pemprov Lampung berencana membuka jalur penerbangan lokal baru, yakni dari Bandara Raden Inten ke Bandara Gatot Subroto Waikanan. Meski baru tahap rencana, manajemen Bandara Raden Inten menyatakan menyambut baik usulan PJ Gubernur Lampung Samsudin tersebut. Penambahan rute baru dianggap bisa membuka konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung. Saya pikir kalau dari kami selaku pengelola Badan Udara di Raden Inten II Lampung tentu sangat mendukung ya. Karena tentunya dengan adanya konektivitas tadi akan banyak mendorong peningkatan kemudian pertumbuhan roda ekonomi, dan saya pikir juga banyak masyarakat yang akan merasakan manfaat dari adanya penambahan konektivitas dari beberapa daerah yang menghubungkan di Provinsi Lampung. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung. Rute penerbangan ke Waikanan direncanakan akan dibuka pada tahun ini karena jalur darat tidak dilintasi jalan tol sehingga akan memangkas waktu tempuh. Arcadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.